kalau kita dijalani dinikmati lah pasti insya Iya, Allah saya cepet. betul gitu. Oh, terus ngomong-ngomong, AA tuh mulai main bola dari kapan sih? Umur berapa sih waktu itu? Sampai kan dulu pasti SSB dulu ya? Apa langsung profesional? Dari brojol langsung main bola. Betul main bola. Ya umur 10 tahun lah pas ikut SSB 10 10 tahun. tahun. Ya Oh, itu karena berarti keluarga kelas kelas sabaraha. kelas 3 4 Kelas 3? antara kelas Oh, ya kelas 3. 34. Bukan Oh, iya iya iya. Wah, bukan kenapa? 34 3 atau 4. 3 atau sekarang umur berapa ngomong-ngomong ya? Kita kayaknya Hah? seumuran. Gading jangan deh. Kelihat, Saya lebih muda kelihat, daripada Dede. kelihatannya berapa coba? Hah? Enggak, kita seumuran. Kan saya dulu memang mau ikut AFF juga. Cuman Oh. kalau bercanda. Jadi, jadi dulu dari umur 10 tahun, Ya, 10 kelas SD ya. Terus mulai ke karir profesional usia 17 mulai debut profesional sih. itu ke mana? Di Persib Pelita Jaya. U17. Di Pelita Oh, Jaya. Pelita. Oh, Pelita Pelita Jaya. Jaya. Ya, Oh, iya deh. dulu Iya, 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 saya ingat. sekolah Oh, dulu iya, iya. saya anak Jakarta 5 tahun kan, udah di Jakarta. Kan dulu Sawangan. Jakartanya. Oh, Sawangan, Sawangan. Sawangan. Ya, Oh, oh, iya, 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 iya. merantau dulu kan. Sama baru merantau. Tapi asli Bandung. Asli Asli memang Sumedang. Bandung. Oh, Sumedang. Sumedang. Sumedang itu Sumedang. Sumedang. Iya. Sumedang Tahu, itu saya tahu. biasanya kalau itu tahu. Hmm, Tahu ya betul. tahu. Tapi Oh. dekatnya ke Bandung rumah sih. Hmm. Gitu. Ya, 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 ya. Ya. Sumedang, saya ada saudara di Sumedang tapi aduh saya lupa. Tapi itu nggak penting juga sih. Terus ngomong-ngomong Nanti deh, ya. apa? Malah jadi curhat ini. Ngomong-ngomong Eh, kalau apa namanya akan pakai spek ya. Maksudnya ya. lebih cocok fullnya spek tuh yang gepeng atau yang bulat atau memang gimana? Saya Full sih sepatu. lebih full sepatu lebih ke yang gepeng sih. Maksudnya karena Gepeng. struktur di lapang di Indonesia kan nggak semuanya itu, jadi lebih kayak yang gepeng sih. Ya. Karena lebih cocoknya di Indonesia ya pakai yang gepeng sih. Tapi pernah pakai Jadi full besi. Oh, hujan malah pakai full besi. ya, Oh, oh gitu. kalau Saya sih kalau belum pernah ya kalau pakai. lapangnya basah gitu kan pakai full. Hmm. Nah Tapi nggak licin lebih tuh pakai besi itu. malah biar nggak Nggak licin licin. Atau full justru besi itu. oh nggak licin. Oh Iya. gitu. Iya 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 iya. Iya. Saya baru tahu. Iya. Saya dulu sempat pakai spek juga. Yang zaman tau nggak? 2013 tuh yang akselerator, spek akselerator yang putih. Itu saya masih ingat fullnya gepeng. Tapi emang spek itu enaknya adalah dari dulu adalah fullnya gepeng dan pendek. Iya. Itu cocok banget buat Indonesia. Bener nggak? Pasti Ya kan? semua pemain bola debut semua pasti pakai spek dulu. Bohong kalau nggak pakai spek. Iya. Semua Emang spek pakai kan dari dulu. Saya Iya. tahunya brand spek juga. Iya. Rumahnya Makanya antusias, saya begitu mau disuruh ajak nge-live sama Dedi ya, wah ini banyak nih tapi materinya yang sekarang dibuatin. kualitasnya berbeda sekarang. Udah lebih Apa ya? panggil lah lebih nyaman lah Udah ini ya, maksudnya bukan berarti dulu lebih nggak nyaman. nyaman, cuma sekarang lebih banyak inovasinya, banyak Ya, variasi, terus kenyamanan juga ke pemain lebih itu sih, lebih ya, lebih nyaman pilih ya. kan pemain tuh ya Variatif pasti juga. melihat kenyamanan sepatu, jadi itu sih. Iya Garuda Attack nih ada yang bilang spek Garuda Attack, Iya. Fana ya. Garuda Attack itu yang versinya dulu yang merah putih itu saya ingat juga banyak sih. Ya, kalau timnas ada event-event pasti semua timnas pemain pakai itu sih. Garuda Attack. Oh gitu. Iya iya iya.
Enak emang. Terus kalau ngomong-ngomong, kalau Adedi ini ngomongin soal away. Pasti kan away itu banyak tuh, ke Bali lah, ke Padang lah, kemana. Away yang sampai sekarang paling berkesan. Di mana tuh away? Kota mana? Berkesan nih pasti yang nggak pernah lupa sih yang ke Serui sih. Serui. Serui. Kenapa? Apa karena naik pesawatnya berkali-kali? Lebih lama daripada ke Mekah. Lebih lama dari rumah. Iya. Makanya Oke, iya kita sih. Saya naik sampai cerita. Gak ada sinyal pakai wifi. Tapi ya itulah kita pakai wifi ini ya. jauh. Jadi mengenal jauh. Tapi tempatnya indah benar, maksudnya tuh banyak tempat spot-spot kepala yang suka foto, banyak pantai-pantainya itulah. Cuma itu yang harus sabar perjalanannya kita lewat sabar perjalanan. Tapi dapatnya enak. Nah itu semua jawaban harus kalau kita sabar pasti dapatnya juga enak. Oh yoi, sabar dulu baru nanti menemukan hasilnya. Ya, jadi away paling mengesankan. Terus kalau untuk di sana apa sih? Khasnya apa sih? Terus ada kuliner apa gitu yang away kemana terus nemu kuliner apa gitu nggak? Away ke sana terus tahu-tahu nemu kok ini enak atau ini belum pernah makan atau gimana gitu? Ya itu sih pernah pasti nomor satu sih. Pasti nomor satu. Pasti nomor satu. Suka kulineran, jadi kalau tiap away lihat makanan khas. Kan dulu punya resto juga karena suka kuliner, jadi dulu pernah punya resto. Iya, sampai sekarang kan karena suka kuliner. Sampai sekarang masih ya. Jadi awalnya suka kulineran, jadi kalau tiap kota cari ciri khasnya seperti ya yang pertama dulu di Malang kan ada ceker dulu tuh, ceker pedas namanya tuh kan. Makanya saya bikin di Bandung coba. Itu kayak di daerah mana tuh? Jadi memang spesialis ceker gitu atau ada menu-menu lain ayam yang lain? Menu yang lain juga sih. Cuma yang itunya itu ceker sih. Ceker enak sih. Jadi ceker di apa sih bumbu pedes gitu enak tuh. Iya. Ceker pakai kuah. Pakai kuah gitu kan. Oh jadi lapar ini ngomong. Jadi lapar. Makan. Nanti habis ini makan. Ini nanti siap makan. Terus ukuran sepatu berapa sih? Ukuran sepatu itu berapa? 40,5. 40,5. Ya. Oh, ini ya apa namanya? Sama ya? Kanan kiri sama ya? Sama. Emang ada yang beda? Sama. Enggak, soalnya ada. Nah, ini saya mau cerita dikit. Jadi adalah waktu itu saya sempat nge-vlog, udah saya upload juga di YouTube channel saya. Jadi saya tuh sempat nanya sama Hanif Syabandi. Ya. Jadi saya cuma bilang, ukuran sepatu berapa sih? Kalau yang kanan berapa gitu, dia bilang, emang yang kiri berapa? Yang kiri ini, yang kanan segitu. Loh, kanan kiri beda? Iya beda. Lah terus gimana? Padahal dia pakai spek juga. Jadi ya udah nanti tinggal copot satunya atau yang gitulah pokoknya. Makanya saya nanya ini tadi. Jadi ukuran kaki berapa? 40,5. Kanan sama kiri sama. Oh ya udah. Jadi harus beli 4 gitu. Itu dia makanya. Kalau misalnya kanan kiri kan beda, otomatis kan harus beli 2 pasang tuh. Yang satunya nggak kepake pasti, ya kan? Dua-dua tuh pasti. Jadi dapat jatahnya harus double. Iya, jadi double ya kan. Besok habis minggu berapa ya? Saya juga mau les juga sama si Ani. Nanti saya mau bahas ini juga. Soal sepatu kanan kiri beda itu. Terus saya mau nanya sama idolanya Adedi Kusnandar nih, apakah yang ada yang jadi motivasi selama ini, terus
apa namanya, ya pokoknya pengen seperti dia. Kalau saya kan pengen Lokal. seperti Ade dia. Itu benar. Ya. Nomor rekening Siapa? berapa? Mbak Dedi. Kalau dulu sih emang pas pertama itu lihat kan Persib Eka Ramdhani sih karena satu posisi jadi pengen Eka seperti dia. Ramdhani. Hmm. Ya. Kebetulan Eka Ramdhani. Kalau satu SSB kan. Oh, satu SSB. Iya di Uni. Oh, berarti sempet dulu zaman SSB sering main bareng berarti. Nggak main bareng, saya nonton dia minta tanda tangan dia lah, kan jauh kita nonton. Oh ya? Iya. Terus baru sekarang di profesional main bareng. Nah, iya. Itu gimana tuh perasaannya yang dari dulu mengidolakan terus bisa ketemu sampai ngobrol sampai main bola bareng? Gimana? Ya pasti bangga, apalagi dulu pas lihat dia main, saya jadi anak gawang dia, pas dia Persib main, jadi anak gawang. Ya. Sempat anak gawang juga ya? Iyalah, sempat. Jadi bellboy sempat pas dia di Persib tahun 2000. Ya, SMP lah. Terus ya berharap pastilah nanti profesional masih bisa bareng main sama dia, dan 2018 akhirnya bisa tercapai lah bareng main sama dia beliau. Ya hampir kita juara. Hampir juara. Itu juaranya tahun berapa sih? Saya lupa deh, tahun berapa sih Persib itu? 2000? Yang mana yang 2014? Oh iya 2014 ya. Iya kemarin si Taufik posting itu kayaknya kemarin. Atau ada akun yang posting ya, saya lupa. Saya tuh kalau lihat di IG itu suka lupa gitu yang ini terus mengingatkan kembali flashback gitu. Ya kebanyakan gimana ya kok kondisi kok begini? Apa? Bayangan apa? Banyakan followersnya kan jadi bingung. Banyak yoga sembrono. Masih banyak ada di followerin. Mana ada? Apa? Jangan dibahas di sini ya. Oh begitu. Jadi Eka Ramdhani adalah sosok yang diidolakan di Indonesia. Kalau luar? Ya. Siapa tuh? Kalau luar negeri. Luar angkasa. Luar Indonesia. Ya. Apa di Malaysia mungkin? Itu sempat di Malaysia kan? Siapa? Ya, sempat jadi TKI. Ya, TKI tapi duitnya gede. Kita juga mau. Role model sih lihat Toni Kroos lah kalau di luar tuh. Toni Kroos. Iya, karena di posisi jadi banyak kan lihat dari dia. Sama ya. Tapi dulu pernah main posisinya. Nah ini juga saya mau nanya juga. Pernah nggak main atau dulu back terus dulu apa? Emang bukan gelandang dulu sih. Kalau dulu kan ada libero kan, masih ingat kalau main dulu kan ada libero. Serius libero yang 3 belakang itu kan satu. Nah itu 3-5-2. Iya, itu formasi jadul banget itu. 3-5-2 itu formasi. Tapi sekarang juga masih banyak yang pakai. Masih ada yang pakai ya? Iya. Aktif nggak sih? 3-5-2 sebenarnya kalau kata Deddy Kusnandar posisi 3-5-2. Kenapa? Efektif nggak memain pola formasi 3-5-2? Efektif nggak? Kalau saya sih relatif, maksudnya tuh kita lihat situasi lawan, mungkin ada pelatih juga mungkin. Ya. Ada nilai positif. Jadi mungkin pelatih yang tahu strategi situasional, jadi semua formasi pun lebih tahu lah yang situasional, jadi mana yang efektif, mana yang itu. Mungkin itu sih. Jadi nggak terpaku satu jadi formasi dulu juga sih.
Oh, libero. libero itu berapa lama? Tapi sempat profesional jadi libero? Enggak. Atau memang nggak sampai ya? Berarti Nah, ketika dari sudah libero ke bek hmm, kanan, ke fullback. wah, sempat ke bek kanan juga. Ya, karena Oh, begitu. coba-coba, tapi setelah sadar diri kalau kekurangan saya tuh nggak punya kecepatan, cari posisi ya nggak Iya, bisa iya, iya. lari-lari. Oh, nggak bisa Ada pelatih lari-lari. dari Iya. dari pelatih SSBC Hmm. nyaranin, udah jadi gelandang Hmm. bertahan dulu tuh. Ya, Gelandang bertahan. Jadi bertahan naik level dicoba ya? dulu, naik level, Belakang, naik. geser, geser. Terus, Iya, jadi gelandang, dan alhamdulillah mungkin lebih cocok di situ. dari ternyata susah di gelandang. Dari mulai Harnas lah udah Aura. gelandang sampai Suratin. Hmm. Tapi pas naik senior, di senior juga belum Hmm. langsung jadi gelandang, malah jadi sayap dulu tuh, karena Oh, dulu terus di posisi gelandang tuh ya sayap. nama pemain muda ya winger lah kalau bahasa Hmm. sayap tuh. Winger Bukan wingback, bukan winger. ya, bukan. Jadi karena di Bukan. posisi itu banyak bisa bermain yang kosong, jadi Eh, pelatih bilang kamu siap main di situ. Saya bilang siap walaupun belum tahu saya bisa apa enggak kan, tapi yang penting saya main dulu lah. siap Urusan dulu. nanti Oh iya, betul. main jelek apa Ya, itu nanti mungkin pelatih yang menilai. Yang penting saya tim udah ya. 11 starting di winger, walaupun nggak punya Terus, kecepatan tapi yang punya kelebihan apa ya saya lakuin lah. Alhamdulillah di hmm, situ hampir satu musim ya di winger kanan, winger kiri, walaupun ya tahu saya nggak ada kecepatan apa, tapi ada kelebihan mungkin yang tim ya. pelatih yang mungkin yang rasai mungkin itu. Waktu itu saingannya siapa posisinya di situ? Ingat nggak? Nggak saingan sih, Timnya cuman bukan posisi yang saingan bek sama. kanan. Ya, Apa namanya? Posisi yang sama, terus ya. siapa itu? Dulu kan pas di Pelita tuh sama ada Egy Melgiansa, Joko Sasongko, Oh, John Tapkor, Egy. Oh, iya, Joko. Oh iya, ya bener. Saya ingat lah, lagi bener-bener. ya di sini di timnas terus kan. Lagi Ya, ya terus lagi. John Takpur Tapkor, tuh juga tuh. Kenceng banget itu Wilajeng, zaman dulu saya nonton itu. ya. Hmm. Nah itu mereka banyak. Terus Hmm. ada asing juga, Alek namanya. Jadi kan dulu kuotanya 5 asing kan. Jadi Ya, iya dulu agak 5 susah ya juga kota masuk pemain tim. asing ya. Iya, Hmm. itu sih. Saya lihat di fotonya Jadi ya, siapa ya? Ada yang posting pas di Pelita itu. Terus ya ada Egy, terus ada siapa ya itu John Dakor sama Dedi di situ. Terus saya baru oh iya ini pernah di Pelita. Yes, ya ISL awalnya ya berarti ya. ISL ya. Saya kan juniornya udah U21 dulu di Pelita. U21-nya juga di Pelita. Terus ada nggak? Basicnya jadi kita. Kenapa? Ya kalau kita sebagai pemain muda jangan maksudnya tuh jangan menyerah di posisi, jadi jangan egois lah kalau kita emang posisi, tapi kalau kita yang penting kita masuk tim inti, tim dulu ya. Jadi kita harus bisa yang mengeksplor posisi, posisi. mengeksplor kemampuan kita, bisa jadi keluar mungkin yang tadinya kita nggak nyangka bisa keluar. Jadi itu sih yang saya manfaatkan saya. Yeah. Jadi buat jangan menyerah walaupun di posisinya itu mungkin stuck, kita bisa coba di posisi yang lain, mungkin ada kelebihan di posisi yang lain bisa kita itu. Jadi jangan menyerah, lagu jangan menyerah. Rian Demasif dong. Kapan-kapan pokoknya saya mau nyanyi sama Dadu, nggak mau tahu kan. Kapan-kapan nanti saya kapan langsung kecelok dia. kapan aja. Tapi bener sih, memang itu saya setuju banget kalau kadang-kadang sesuatu yang apa ya, kita pengen sesuatu nih,
ada keinginan gitu. Tapi mungkin jalannya nggak kayak gitu. Maksudnya nggak ternyata yang digariskan Allah adalah kita tidak mencapai keinginan kita. Tapi mungkin di balik kegagalan itu ya kita pasti ada hikmahnya kan. Itu saya setuju banget kalau itu. Ya, kan seperti sampean kan dulu cita-cita pemain Ya, profesional. Jadi sekarang jadi penyanyi, jadi nggak penyanyi juga YouTuber, sih. jadi apa lagi? Yang jelas Jadi presenter, jadi apa lagi? salah bukan presenter. Yang jelas itu yang selalu saya bilang pada idola saya siapapun itu. Maksudnya gini, kayak saya dulu nonton di TV nih, termasuk seorang Deddy Kusnandar sendiri, saya pun juga belum, gila mainnya keren. Terus yang dia bisa berprestasi, ya ternyata kan Allah kan nggak bisa, bukan nggak bisa, tapi bukan jalannya di situ bro, bukan di situ. Jadi saya jadi, ya ternyata hikmahnya adalah kita bisa live bareng kayak gini kan, ini suatu kehormatan. Sama idola bisa ngobrol, bisa dekat. Apa? Iya, dari balik lagi kan kita manusia cuma bisa berencana, Betul. tetap Allah yang bisa Ya. menentukan. Tapi Allah kan yang sudah ada menentukan. rezekinya, udah ada masing-masing kan, sudah ada garisnya kan. Ya. Tapi ini kembali tadi yang ke itu tadi. Posisi awal adalah libero, terus mungkin sempat naik tingkat, naik kelas ke sayap, Fullback. terus habis itu akhirnya ke tengahnya fullback. Pernah nggak nyaman, maksudnya yang gimana ya? Ya mau nggak mau harus dijalani, tapi pernah nggak yang tadinya setengah hati gitu, atau mungkin terpaksa? Pernah nggak? Ya bukan terpaksa tadinya, pasti ya nggak nyaman ada, cuma ya itu tadi balik lagi kita harus mau nggak mau, suka nggak suka, kita kalau emang mau di tim itu kita harus itu, harus berusaha, walaupun di posisi itu sulit, posisi itu nggak nyaman, yang mungkin kebiasaan rule biasanya mungkin bisa ada, artinya keluar dari zona nyaman juga, yang tadi jadi malah jadi yang tadinya mungkin ya nah jadi lagu lagi bahaya. Terus jangan curhat, nah jadi curhat lagi. Ya jadi tapi yang jelas ya kalau semua itu dikerjakan secara serius ya pasti ini sih pasti bakal memetik hasilnya ya baru sekarang. Maksudnya kadang harus melewati seperti itu dulu baru kita bener gak? Ya betul. Jadi kadang nggak bisa langsung ujung-ujung langsung timnas gitu ya. Makanya saya penasaran gimana dulu. Iya, mungkin banyak lah seperti teman-teman saya di sana, kawan-kawan pemain perjuangannya, mungkin prosesnya tuh panjang dan mungkin ya nggak semua pemain yang bisa melewati proses-proses itulah. Kita dari cedera, proses dari latihan, semua panjang lah, yang ujung-ujung bisa main di klub profesional, bisa di timnas. Jadi ya saya sangat mengapresiasi lah buat pemain-pemain yang bisa melewati proses-proses yang sangat besar, berat itu. Apalagi kan kita sebagai pemain bola mungkin mengulangi rutinitas yang sama, mungkin kalau yang nggak kuat, disiplin nggak bisa jadilah. Jadi kan kita harus mengulangi terus hal-hal yang kalau yang kasarnya yang bosanan mah nggak bakal itu kan gitu. Jadi saya sangat banyak lah pemain kita, teman-teman kita banyak yang proses-prosesnya itu melewati itu. Nikmati ya itu. Ada pelatih favorit? Deddy favorit waktu zaman apa ya? Enggak sih, maksudnya semuanya, waktu zaman SSB favorit lah. SSB semua favorit. Ada yang SSB ada. Pelatih yang sampai sekarang sangat berjasa. Maksudnya semua pasti berjasa ya. Tapi ada yang pasti yang tapi ya itu mungkin pelatihnya Pelita waktu itu siapa sih? Waktu itu pelatihnya Pelita maksudnya pelatih SSB sih Mas dulu, yang sampai sekarang masih mungkin yang dari kecil yang saya sampai sekarang lah.
Ada namanya Asep Masih Suherman namanya tuh, masih. Asep Dia Suherman. dia Oh, belum gitu. di SSB Uni, dia sering teman curhat, teman diskusi saya kalau apa-apa kan. Oh, oh Ya gitu. itu yang Iya, iya, iya. kalau Terakhir pelatih saya mau nanya ke Dedi. Apa namanya? Mengatasi trauma pasca cedera, ada nggak tips and triknya? Mungkin bisa di-share ke. Tadi sebenarnya awal sih udah nanya, tapi apa ya? Mungkin yang lebih simple, yang gimana? Karena cedera ini kan rawan banget. Pasti nggak ya. harus pemain bola sih. Kadang kesleo atau ini orang-orang juga jatuh dari tangga, itu kan pasti cedera juga. Gimana caranya? Tips and triknya ala Nandar 11. Nah ini yang penting, sudah sembuh belum tentu kita bisa balik performa juga, bisa balik ke apa itu. Yang paling itu traumanya yang paling yang susah tuh. Jadi triknya saya sih sebenarnya main lepas, jangan selalu berpikir negatif. Kalau kita tuh harus berpikir kita sudah sembuh 100% dan jangan takut totalitas. Pokoknya kalau udah sembuh yakin kita udah sembuh 100%. Jadi itu yang paling penting setelah pasca cedera tuh trauma. Itu jadi yang banyak pemain udah sembuh 2 bulan, 3 bulan udah sembuh padahal masih belum balik ke performa, itu mungkin karena trauma itu yang banyak kan rata-rata pemain tuh. Oh, ya jadi itu yang bisa di-share ke viewer ini ya, dan ke semuanya sih, ke anak-anak muda Indonesia. Iya, jadi jangan takut. Jangan takut. Ya. Jangan takut. Ya, jangan. Ini apa namanya? Sebenarnya ada satu lagi pertanyaan, tapi dari beberapa pertanyaan yang masuk karena orang banyak tahu, nggak banyak tahu juga, tapi orang ada yang beberapa yang tahu saya mau live sama Deddy Kusnandar. Nah, udah tahu kayaknya nih mau ngapa. Tadi ada yang ada yang bilang, coba tipis-tipis suruh nyanyi, katanya begitu. Nah. Ini saya udah siap gitarnya. Enggak, saya mau nanya aja. Ya. Persib Bandung setelah match pertandingan pasti ada lagu yang biasa dinyanyikan, iya nggak? Betul nggak? Masih aja mancing. Judulnya apa itu? Ya, judulnya apa? Lagu yang biasa dinyanyikan sama Bobotoh dan seluruh stadion di stadion. Judulnya apa? Sampean nggak pernah ke Bandung. Aduh, dibalik, disekat balik. Bobotoh nih. Nggak berani dia ke Bandung, Bobotoh nih. Berani. Jadi nanti apa namanya? Itu tadi saya mau nanya belum dijawab. Iya kan. Judulnya jadi apa? biar sampean tahu langsung aja nanti di Bandung ya. Yang jawabannya nanti biar sampean tahu, biar tahu kan sampean ke Bandung nyanyi bareng. Udah tahu orang saya udah hafal. Oh ya, amin. Coba nyanyiin. Lo kemana saya? Saya pengen denger dulu sih. Saya kan dari tadi pernah nanya, coba nyanyi Anthem Persib kalau bisa main. Saya mau nyanyi dikit, tapi nanti Adedi jangan dengerin, nyanyi juga. Satu ref aja. Ada saya yang dengerin dulu. Iya begini. Oh ya. Lagunya Jana Head. Yang biasanya gitu. Biru di hatiku, biru di jiwaku. Terus sih. Saya tuh mancing ada tuh gimana toh? Ya udah tahu nggak bakal kepancing saya. Nggak bakal kepancing. Ya wes itu. Terima kasih ada waktunya. Ini satu kehormatan yang luar biasa. Ya, kita bisa juga kehormatan juga sama ngobrol orang terkenal paling hits. Loh, amin.
Ya, saya sih aminin aja. Pokoknya sukses selalu. Makasih. Siap, Saya sama-sama. tunggu. Pokoknya kami di seluruh Indonesia ini merindukan sepak bola Indonesia lagi. Semoga Pastinya. bisa diputer. Amin. Segera. Ada bocoran nggak? Diputar kapan gitu? Nanya lagi malah. Ya, pasti berapa secepatnya Liga berjalan lagi lah. Pastinya. Balik lagi. Apalagi Iya. Mbak rindu. Iyalah. Rindu banget. Nggak ada hiburan. Beneran deh. Betul. Ya pengennya sih nonton di stadion gitu. Tapi ya Iya. kondisinya kayak gini. Terus ya semoga nanti ada jalan terbaik lah. Biar Amin, Liga amin. bisa jalan lagi. Pastinya Lagi harus. terus. Oke, sampai ketemu. Sampai Deddy Kusnandar, ketemu. sehat Sama-sama, Bang. selalu buat keluarga. Siap. Makasih. Salam Bang. buat Bobotoh, King di Ya. sana, di seluruh Indonesia. Sapa dulu Sukses banyak. sama cekernya, ya cekernya semoga laris. Amin. Ditunggu nanti kapan-kapan saya mau makan di sana. Siap. Ceker juga itu. Pokoknya ditunggu di Ada. Bandung. Ya, ditunggu di Bandung. Datang. Siap, makasih ya. Oke. Assalamualaikum Siap, warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, si trauma pasca cedera gitu. Emang karena kan yang namanya orang kan pasti sering cedera ya. Nggak usah main bola deh, nggak usah atlet. Kadang kalau kalian jatuh kepleset gitu, misalnya kalian lihat mantan nih, jalan sama cowok barunya nih, ya kan? Klepok jatuh ya kan, kadang gitu terus cedera. Ngomong apa sih ini? Jadi itu tadi trik and apa tadi? Tips and Insya Allah kita bakalan nge-live setiap Jumat nanti yang nungguin. Mengatasi patah hati piye walah. Kita ketemu lagi di live selanjutnya, tentunya di Instagramnya Specs Indonesia. Jangan lupa tetap pantengin terus, follow juga Instagramnya Specs Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu support sepak bola Indonesia. Doakan biar bisa jalan lagi liganya, karena apa? Ya emang yang kita tunggu-tunggu kan itu. Jadi nggak ada bola ya hampa juga, atau nggak cuman Ari Lasso yang hampa, tapi ya hampa kalau nggak ada main bola itu. Jadi gitu. Oke, kita ketemu lagi di live selanjutnya. Saya Domi Stupa, @Domi Stupa. Boleh yang promo di sini ya. Ya, jangan lupa untuk